Selamat pagi anak-anak, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Jadi pada materi hari ini atau video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi inheritance. Kenapa Ibu menjelaskan inheritance? Karena berdasarkan hasil voting, sebagian besar masih banyak yang belum paham tentang konsep pewarisan ya. Konsep pewarisan pada Java terutama. Nah, inheritance. Ini bahasa Inggrisnya aja inheritance gitu. Inheritance. Tapi kalau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya artinya pewarisan. Gitu. Konsep pewarisan ini misalnya kita gunakan contoh ya. Kita pelajari dulu konsepnya begitu. Kita pelajari tentang konsepnya itu misalnya analoginya yang tidak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari, misalnya manusia kan. Kita misalnya di sini ada seorang ayah begitu. Ada ayah dan di sini ada seorang ibu. Nah, mereka tentunya memiliki keturunan begitu. Ini keturunan di sini. Nah, di sini anak. Punya anak gitu. Ini anak. Nah, itu ya anak ya. Nah, si ayah ini punya karakteristik gitu. Dia punya rambutnya coklat. Kemudian punya hidung yang mancung. Anggap seperti itu. Ibu ini memiliki matanya biru. Anggap begitu. Matanya biru. Kemudian alisnya tebal. Nah, si anak ini memiliki karakteristik tidak kelihatan. Si anak ini memiliki karakteristik rambut coklat. Kemudian ya mata biru. Setelah itu hidungnya mancung. Dan alisnya tebal. Oke, ini karakteristik si anak ini. Nah, kalau kalian lihat, rambut coklat, mata biru, hidung mancung, alis tebal, ini adalah karakteristik si anak. Si anak ini mendapatkannya dari siapa? Dapat dari ayah dan ibunya. Di mana ayahnya memiliki rambut coklat, hidung mancung, si anak juga punya rambut coklat dan hidung mancung. Ibu memiliki mata biru dan alis tebal, anaknya juga memiliki mata yang berwarna biru dan alisnya tebal. Seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan konsep pewarisan. Jadi si anak ini kemungkinan atau mewarisi atribut-atribut atau karakteristik yang dimiliki oleh induknya atau ayah dan ibunya, seperti itu ya konsepnya kalau analoginya kita menggunakan manusia pewarisan. Nah, kalau di Java sendiri ya ini kita istilahkan dengan istilahnya superclass. Tuh yang ini subkelasnya. Nah, kan begitu ya. Ini superkelasnya atau kelas induknya gitu. Atau kelas induk. Yang ini kelas anak. Nah, itu ya kalau di Java. Kemudian kita coba gunakan contoh lain. Ini misalnya Ibu gunakan contoh kendaraan misalnya. Nah, ini kendaraan gitu. Nah, kendaraan ini pun
kendaraan, ada motor atau sepeda motor, kemudian ada mobil. Setelah itu ada sepeda. Nah, anggap segitu aja gitu ya. Ini kita hapus saja. Oke. Kendaraan. Nah, ini tidak kurang rapi. Nah. Kalau kalian lihat di sini, ada kendaraan, motor, mobil, sepeda. Sama seperti konsep yang tadi, kendaraan ini merupakan kelas induk atau kita sebut dengan superkelas. Yang ini kita sebut dengan kelas anak atau subkelasnya. Nah, ini namanya apa? Ini namanya gambar kelas diagram gitu lah. Contoh kelas diagram misalnya. Kelas diagram yang sederhana gitu ya. Yang tidak ada atributnya di sini. Nah, di sini kendaraan itu punya karakteristik atau punya atribut, dia memiliki ya dia punya roda gitu. Terus punya BBM tentunya. Nah, motor juga punya roda kan. Dia akan mewarisi si kendaraan ini. Kelas kendaraan ini dia punya roda, kemudian punya BBM. Mobil juga sama, punya roda, punya BBM. Sepeda juga sama, punya roda, punya BBM. Gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga mobil ini memiliki atribut lain, atribut tambahan, sama seperti manusia tadi ini. Nah, manusia yang tadi ini, si anak ini, rambut coklat, mata hidung mancung, alis tebal, ternyata dia badannya tinggi gitu. Ternyata si anak ini punya badan yang tinggi. Padahal orang tuanya tidak memiliki karakteristik memiliki badan tinggi. Tapi bisa saja si anak ini memiliki badan yang tinggi. Mungkin didapat dari eyangnya, kakeknya, dan sebagainya ya kan bisa saja gitu. Orang tuanya ternyata badannya tidak tinggi gitu. Ayahnya biasa saja, ibunya juga biasa saja tinggi badannya. Tapi ternyata anaknya tinggi banget gitu. Nah, ada kasus seperti itu kan. Nah, sama juga pada kendaraan. Di sini punya roda BBM, roda BBM, roda BBM, sepeda juga roda BBM. Nah, seaja si mobil ini punya karakteristik lain gitu. Selain punya roda BBM, misalnya dia punya karakteristik lain itu contohnya apa ya? Kalau mobil ya. Misalnya dari kecepatan, anggaplah kecepatan tinggi gitu. Motor dia tidak punya kecepatan tinggi, sepeda juga tidak punya kecepatan tinggi, anggap seperti itu ya. Nah, si mobil ini memiliki kecepatan tinggi. Itu salah satu contoh bisa saja itu si kelas anak atau subkelas ini memiliki atribut yang tidak sama dengan kelas induk atau superkelasnya. Jadi nggak selalu ya, contoh kayak si anak tadi itu. Sama juga pada contoh kendaraan ini. Nah, terus ini gitu. Kita implementasikan ke program Java. Kayak gimana jadinya? Oke. Jadi kita sekarang masuk ke NetBeans. Ibu bikin file baru dulu. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ada kendaraan, motor, mobil, sepeda gitu ya. Berarti kita sudah punya bayangan bahwa kita membuat 4 file. Anggap begitu. Kita membuat 4 file.
Kalau kita buat programnya gitu, pertama Ibu akan buat kelas dengan nama kendaraan. Sebentar. Ibu akan buat file gitu, kelas dengan nama kendaraan, ya, dengan nama kendaraan kita finish. Oke, kemudian akan Ibu buat lagi file Java class atau kelas baru lagi dengan nama mobil, finish. Kemudian buat kelas baru lagi dengan nama sepeda. Yang terakhir tadi apa? Motor ya. Kelas dengan nama motor. Oke, dengan nama motor. Kita finish. Nah, di kendaraan ini kita buat dulu superclass gitu. Ibu akan berikan komen di sini. Ini namanya superclass atau kelas induk. Nih. Ini adalah superclass atau kelas induk ya, Nak ya. Public class kendaraan Ibu definisikan dulu. Kita punya roda, punya BBM. String roda, kemudian string BBM. Nah, anggap seperti itu. Kemudian Ibu akan buatkan metode. Void info kendaraan. Metode dia sysob. Terus bahan bakar. Nah, public class kendaraan. Nih, kita sudah punya kelas dengan nama kendaraan. Kita sudah punya atribut di sini. Terus Ibu buatkan metode ya di sini, void info kendaraan. Oh ya, lagi satu, jangan lupa kita buat main class, main gitu ya, metode mainnya. Atau call gitu, panggil gitu. Nama kelasnya Ibu tulis panggil aja. Yang ada metode mainnya itu jangan lupa untuk memanggil ininya, kelasnya. Jadi di sini tulis public static void main string args gitu ya. Public static void main string args. Nah, misalnya, nah ini belum. Nanti kita panggil di sini. Kita biarin aja dulu. Oke, kendaraan sudah. Terus sepeda. Nah, yang harus kalian ingat bahwa ciri atau aturan penulisan dalam kode gitu untuk mengidentifikasi bahwa dia itu adalah pewarisan adalah dengan adanya kata extend ya. Ada kata extends. Itu artinya kata kunci extends memberitahu compiler Java untuk memperluas kelas. Jadi kalau kita cari arti dari kata extend itu artinya memperluas sebenarnya. Gitu. Jadi ciri khasnya adalah adanya kata extend. Berarti apa? Setelah kita membuat kelas induk atau superkelasnya di sini, sekarang mobil ini merupakan anak kan? Mobil posisinya ada di bawah sini. Dia merupakan anak nih. Nah, tentunya kita harus menambahkan kata extend di sini. Public class mobil
extends kendaraan, ya. Artinya dia akan mengambil atau mewarisi atribut yang ada di kendaraan. Contohnya seperti itu. Sehingga apa? Kalau ditulis, kita nggak usah nulis lagi gitu loh. Kita nggak usah nulis lagi string roda dan BBM-nya artinya. Karena otomatis apa yang ditulis di kendaraan itu juga akan ditulis juga di mobil. Jadi codingan yang ini gitu, ya codingan yang ini nih, ini nggak perlu kita tulis lagi di mobil. Kita tidak usah nulis itu di mobil. Paling yang kita tulis jika ada tambahan. Apa itu tambahannya ini ya? Tambahannya itu adalah kecepatan tinggi. Gitu. Nah, ini atau misalnya jenis ya. Misalnya jenis. Ya, jenis belum ada. Misalnya kita tambahin lagi atribut baru yang tidak dimiliki sama kendaraan, yaitu jenis. Nah, jadi dia punya kecepatan tinggi dan jenis. Di sini juga sepeda dia tambahannya jenis. Kemudian motor juga jenis. Punya atribut jenis gitu. Nah, sehingga apa? Kalau kita tulis di mobil, kita tulis di sini string kecepatan tinggi, enggak begitu. String kecepatan tinggi, kemudian string jenis, karena dia punya jenis. Baru kita panggil method di sini, kita buatkan method. Metodenya adalah void, misalnya mobil, atau kalau ini kendaraan, ini info mobil, gitu. Kemudian kurung buka kurung tutup, begini penulisannya, kita sys out aja. Sys out print line kecepatan gitu. Kecepatan tinggi, kemudian sum out dot print line, misalnya jenis kendaraan. Nah, di sini kita sudah punya void ya, void atau metode kecepatan dan jenis kendaraan. Nah, ini atributnya. Kalau kalian lihat ya, atribut ini tidak ada di sini ya, karena di kendaraan ada roda sama BBM aja. Nah, ini di mobil. Oke, di mobil sudah, selanjutnya di motor. Di motor cuman ada jenis saja. Nah, ini bisa kita tinggal copy aja. Ibu copy, terus ibu taruh di motor. Seperti ini. Nah, ini kita hilangkan kecepatannya, karena nggak ada kecepatan. Ini bukan info mobil, tapi kita rubah jadi info motor. Oke, sudah kelihatan ya. Ingat ya, di motor juga kita nggak nulis ini lagi, karena sudah pakai extend. Oh ya, satu lagi, jangan lupa extendnya. Public class, motor, extends, kendaraan. Jadi dia akan mengambil apa yang ditulis atau codingan yang ditulis di kendaraan. Seperti itu modelnya. Nah, ini motor, kemudian sepeda sekarang. Public class, extends, kendaraan. Ya, ngambil dari kendaraan. Ya, sepeda ini adalah anak, kendaraannya adalah induk gitu. Jadi ini adalah induknya. Yang ini adalah, kemudian yang ini adalah anaknya gitu. Itu induk, itu anak gitu. Nah, kalau kita tulis sama juga, saya copy aja dari mobil ini biar cepat. Dia cuman, kalau kita lihat di sini dia cuman ada jenis saja ya.
atribut yang tidak sama dengan induknya itu ada jenis juga di sepeda. Kalau mobil dia 2 ya, kecepatan tinggi dan jenis gitu. Jadi kita ambil ini, kita copy, kita taruh di sepeda. Kita paste di sepedanya. Oke, ini kita ganti dengan nama info sepeda. Kecepatan tingginya juga dihapus. Karena cuma ada jenis. Oke. Oke, di sini sudah ya, kendaraan sudah, mobil sudah, sepeda sudah, motor juga udah. Dan semuanya juga sudah mengambil atribut yang ada di kendaraan. Karena sudah ada kata extends di atas ini ya. Ini juga udah. Sekarang baru kita tinggal panggil di sini. Oke. Public static void. Nah ya. Tadi sudah benar ya, malah saya hapus. Oke, ini ya. Public class panggil kan gitu tadi. Public class panggil. Kita tulis sekarang di bawahnya public static void main string args gitu ya. Nah, kita tulis di sini sekarang. Tadi yang subkelasnya itu ada mobil, sepeda, dan motor ya. Kendaraan ini kelas induk. Kita tulis misalnya sekarang si mobil ini. Mobil gitu. Kita bikin objeknya sekarang. Mobil. Misalnya mobil. Misalnya Avanza gitu. Avanza. Kemudian new mobil. Nah, ini deklarasi objek ya, jangan lupa. Kalau lupa dibaca lagi materi tentang bagaimana cara membuat objek pada Java gitu. Nah, ini deklarasi objek. Jangan lupa ini adalah deklarasi objek ya, kalau kalian lupa. Mobil Avanza sama dengan new mobil gitu. Terus kalau kita tulis, kita buat Avanza gitu. Dot roda itu sama dengan 4. Kemudian Avanza dot BBM-nya itu sama dengan, anggaplah misalnya Pertamax gitu. Itu jenis BBM-nya Pertamax. Setelah itu Avanza dot itu kecepatan tinggi, misalnya turbo. Avanza dot jenis, salah tulis. Avanza jenis sekarang, jenisnya dia adalah mobil. Nah, kalau kalian lihat ya, kita sudah menetapkan nilainya di sini. 4 pertama turbo mobil. Kita coba jalankan untuk yang mobil dipanggil ini, metode panggilnya kita coba jalankan. Ya, satu lagi jangan lupa memanggil metodenya ya. Avanza dot info kendaraan gitu. Kemudian Avanza dot info mobil. Nah, kita coba dulu yang ini. Kita coba jalankan dulu panggil. Kita run file. Nah, ini dia ya. Oke, seperti ada kesalahan di sini. Kecepatan turbo, jenis kendaraan mobil, jumlah roda, bahan bakar. Jumlah roda sama bahan bakarnya tidak mau tampil ya. Jumlah roda Avanza dan roda BM. Oke.
Avanza roda 4. Oke, Ibu lupa nambahin tanda tambah di sini ya. Jadi dia pantas nggak mau tampil ya jumlah roda sama bahan bakarnya karena Ibu lupa nambahin variabelnya di sini. Roda di sini juga sama BBM. Nah, oke, sekarang harusnya sudah mau jalan, tidak ada error. Oke, sudah mau ya. Jumlah rada 4, bahan bakar pertama, kecepatan turbo, jenis kendaraan mobil. Itu. Sudah kan kelihatan bedanya? Bisa dipahami kan? Di sini kita memanggil dia Avanza, new mobil, kemudian isi nilainya. Kita isi nilai pada objek Avanza gitu. Roda 4 Pertamax turbo mobil. Setelah itu kita panggil juga metode yang ada di kelas induk dan di kelas mobilnya. Kita masih ini deklarasi objek mobil ya. Nah, ini deklarasi objek mobil. Kemudian Ibu kasih tulisan aja biar membedakan. System out. Nah, print line. Nah, ini mobil. Kemudian sys out lagi. System.out.print line. Ini saya copy aja. Oke. Setelah mobil kita panggil sepeda. Nah, itu di sini habisnya mobil, ini sepeda. Sepeda, kemudian nama kelasnya sepeda. Setelah itu misalnya sepedanya apa ya? Saya nggak hafal jenis sepeda. Oh ya, Polygon misalnya. Sepeda Polygon new sepeda. Kemudian objek Polygon di sini, Polygon dot rodanya 2. Sepeda kan rodanya 2 ya. 2, kemudian di sini juga ya ganti Polygon. Dia nggak punya bahan bakar ya. Apa bahan bakar sepeda? Nggak ada ya. Tidak ada gitu. Langsung saja tidak ada. Kemudian Polygon. Oh ya, ini nggak ada ya, kecepatan tinggi ada, cuman ada jenis saja. Kita hapus. Lalu Polygon. Kemudian jenisnya adalah sepeda. Avanza. Tulis Polygon. Ini juga sama, Polygon. Baru info sepeda. Oke, kita ketik lagi, kita copy dari yang ini. Setelahnya sepeda, yang terakhir adalah motor. Nah, di sini sys out. Bisa sepeda, kita tulis motor. New motor, kemudian di sini juga motor. Sekarang yang lagi ngetren itu motornya NMAX ya. Misalnya NMAX gitu. NMAX. Rodanya ada 2. Kemudian NMAX. BBM-nya misalnya pakai Pertalite. Setelah itu NMAX. Jenisnya adalah sepeda motor. Kita ganti juga ini karena masih Polygon, kita ganti NMAX. Kemudian di sini info kendaraan tetap. Baru ini NMAX info motor ya. Oke.
Sekarang kalau dijalankan, nah sudah kelihatan ya hasilnya. Untuk yang mobil, subkelas mobil, jumlah roda 4, bahan bakar pertama, kecepatan turbo, jenis kendaraan mobil. Sekarang untuk yang subkelas atau kelas anak yang sepeda, jumlah rodanya 2, bahan bakar tidak ada, jenis kendaraan sepeda gitu ya. Kemudian yang motor juga, jumlah roda 2, bahan bakar pertalite, jenis kendaraan sepeda motor. Nah, kalau kalian lihat struktur codingnya, ya, di sini dia tinggal manggil aja nih, Avanza info kendaraan. Info kendaraan ini adalah metode, gitu. Ini adalah metodenya kelas induk. Ini adalah metode superkelasnya atau kelas induknya, gitu. Nah, yang ini baru metode anaknya, info mobil. Ini metode subkelas. Itu ya. Ini metode superkelas, ini metode subkelasnya. Nah, ini. Di info kendaraan itu menyimpan fungsi jumlah roda dan bahan bakar. Karena memang di sini dia deklarasi variabelnya adalah variabel roda dan BBM. Maka di sini di metodenya ini Ibu tulis kita memanggil variabel roda dan BBM-nya. Berarti fungsi dari metode info kendaraan adalah untuk menyimpan informasi mengenai jumlah roda dan bahan bakar. Itu. Nah, di mobil kecepatan dan jenis. Kecepatan tinggi dan jenis ini adalah variabel yang tidak dimiliki oleh kelas induk. Jadi dia memang punya variabel sendiri si mobil ini, sama seperti analogi manusia tadi. Si anak ini kemungkinan memiliki badan yang tinggi, padahal orang tuanya nggak punya tinggi badan yang tinggi gitu ya, sangat tinggi gitu. Tapi ternyata anaknya ini badannya tinggi. Nah, ada yang kasus-kasus seperti itu kan. Mungkin bisa saja kakeknya. Jadi tidak langsung diturunkan oleh induknya gitu. Ada yang kasus seperti itu kan. Nah, sama juga dengan begini ya. Mobil ini memiliki atribut kecepatan tinggi dan jenis, di mana kecepatan tinggi dan jenis ini tidak dimiliki oleh kendaraan, di mana kendaraan itu adalah kelas induknya. Kemudian kita buat juga metode info mobil di sini, di mana metode ini untuk memanggil variabel yang kita deklarasikan di atasnya, yaitu kecepatan dan jenis kendaraannya. Sama juga sama sepeda. Di sini juga sama. Di sepeda ini cuman ada jenis saja. Motor juga sama dengan sepeda ya, hanya jenis saja, atribut jenis saja yang tidak sama dengan induknya begitu. Sisanya sama, BBM dan roda ini yang sama gitu loh. Jadi kalau dibuat itu kayak gini ya, yang sama itu cuman BBM dan roda aja. Nah, ini yang sama keempat-empatnya. Atau yang dimiliki sama kelas induknya, BBM dan roda. Sisanya itu ada jenis dan kecepatan tinggi yang tidak sama dari keempat-empatnya itu gitu loh. Nah, itu ya kira-kira contoh implementasi dari inheritance ini. Jadi silahkan diamati lagi, dipahami lagi, tonton lagi video yang Ibu berikan. Jika memang belum paham, diulang lagi begitu. Diulanglah bacanya, berulang kali dibaca. Memang yang begini tidak cukup sekali saja langsung paham gitu. Enggak, memang harus butuh pemahaman yang memang kalian betul-betul paham gitu. Nah, nanti sebagai latihan Ibu akan berikan latihan soal gitu. Jadi kalian coba untuk membuat kalian semakin paham sama inheritance atau pewarisan ini. Oke, sekian penjelasan dari Ibu dan selamat belajar ya anak-anak. Terima kasih.